Menurut bahasa, identitas yaitu ciri, pembeda atau pembanding. Nasional yaitu bangsa. Menurut istilah, suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara yaitu sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara yaitu Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu ada faktor objektif, yang meliputi faktor geografis dan ekologis. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Yang pertama itu pola perilaku, adat istiadat, budaya ataupun kebiasaan di tengah masyarakat yang merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia memiliki kearifan lokal yang sangat luhur serta mulia sifatnya. Yang kedua, lambang-lambang. Kita mempunyai fungsi aksentuasi terhadap tujuan negara yang diimplementasikan oleh bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa yang tentu saja dilindungi undang-undang. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan. Ini berfungsi sebagai faktor produksi atau alat perubahan baik dimensi ekonomi maupun budaya sekaligus berkaitan tentang sosial, bermisal rumah ibadah, alat transportasi, dan lainnya. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai. Ini berfungsi dari tujuan yang bersifat dinamis dan kontekstual, diantaranya seperti budaya unggul karena sebagai yang mendiami sebuah bangsa dijamin kesejahteraannya oleh Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu sejarah, yang kedua kebudayaan, yang ketiga suku bangsa, yang keempat agama, yang kelima bahasa, yang keenam kasta dan kelas. Menurut bahasa, identitas yaitu ciri, pembeda atau pembanding. Nasional yaitu bangsa. Menurut istilah, suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara yaitu sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara yaitu Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu ada faktor objektif, yang meliputi faktor geografis dan ekologis. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Yang pertama itu pola perilaku, adat istiadat, budaya ataupun kebiasaan di tengah masyarakat yang merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia memiliki kearifan lokal yang sangat luhur serta mulia sifatnya. Yang kedua, lambang-lambang. Kita mempunyai fungsi aksentuasi terhadap tujuan negara yang diimplementasikan oleh bendera, lagu kebangsaan, dan
bahasa yang tentu saja dilindungi undang-undang. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan. Ini berfungsi sebagai faktor produksi atau alat perubahan baik dimensi ekonomi maupun budaya sekaligus berkaitan tentang sosial, bermisal rumah ibadah, alat transportasi, dan lainnya. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai. Ini berfungsi dari tujuan yang bersifat dinamis dan kontekstual, diantaranya seperti budaya unggul karena sebagai yang mendiami sebuah bangsa dijamin kesejahteraannya oleh Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu sejarah, yang kedua kebudayaan, yang ketiga suku bangsa, yang keempat agama, yang kelima bahasa, yang keenam kasta dan kelas. Yang pertama, menurut Ernest Renan, bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah serta cita-cita yang sama. Yang kedua, menurut Ben Anderson, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Yang ketiga, menurut Hans Kohn, bangsa itu terjadi karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang menjadi pembeda antara bangsa satu dan bangsa lain. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Yang pertama itu ada rakyat atau penduduk tetap. Yang kedua ada wilayah. Yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Yang keempat mampu mengadakan hubungan dengan negara lain. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Yang pertama, berhak mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak. Yang kedua, berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Yang keempat, berhak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang. Yang kelima, berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup. Yang keenam, berhak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, serta negara Indonesia. Yang ketujuh, berhak untuk mendapat pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan, atau suatu keharusan. Yang pertama, wajib menjunjung hukum serta pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia sesama manusia. Yang keempat, wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Proses bangsa menegara adalah suatu proses yang memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang ada di dalamnya merasakan sebagai bagian dari bangsa, dan terbentuknya negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa serta dirasakan kepentingannya oleh bangsa itu. Sehingga tumbuh kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara.
Demokrasi adalah bentuk kekuasaan atau kratein dari, oleh, dan untuk rakyat atau demos. Kekuasaan menyiratkan arti politik atau pemerintahan. Rakyat atau masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara dipimpin oleh raja, kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Menurut John Locke, dibagi dalam A. Legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, B. Eksekutif, kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang, C. Federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Montesquieu memisahkan menjadi 3 kekuasaan yang masing-masing berdiri sendiri atau independen. A. Legislatif, kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. B. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang oleh warga negara. Arti geopolitik. Geo berarti bumi, politik berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Wawasan Nusantara, wawasan nasionalnya Indonesia. Artinya, Wasantara dijadikan sebagai wawasan dalam penyelenggara PEM nasional untuk mencapai tujuan nasional. Kedudukan Wasantara sebagai visi bangsa. Visi, keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan kedudukan Wasantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik yaitu salah satunya memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial budaya yaitu pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan integritas, identitas, serta kelangsungan kehidupan bernegara yang terhimpun dalam kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Yang pertama yaitu mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga manunggal, yang keempat wibawa, yang kelima konsultasi dan kerjasama. Yang pertama itu ada asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Yang keempat, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sikap persatuan dan kesatuan yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari
demi mempertahankan ketahanan nasional, yaitu seperti dengan menanamkan sikap saling menghargai sesama bangsa Indonesia. 2. Mengakui Indonesia sebagai tanah air bersama. 3. Sebagai warga negara, Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan baik dan benar.